eh, kita belum pernah secara khusus untuk bersama-sama sowan ke Romo Van Lith. Nah, pada tahun ini nampak Tilas Barnabas itu tidak dilakukan di bulan Mei, maka kita mengambil kesempatan 17 Mei ini untuk sowan Romo Van Lith. Kita merencanakan ada 3 berhentian. Yang pertama di Samudra Raksa, kemudian di Ngawen. Nanti kita mencari tempat yang bisa untuk istirahat atau kumpul dengan segini orang ya, dan mencari tempat yang memungkinkan dan berkop. Kita pagi ini berjalan dari Wonolelo menuju Muntilan, oke? Tunggu kita di sana. Hai, ini kita mau jalan-jalan ke Muntilan untuk nampak tilas. Semangat, semangat. Semangat. Tadi depan sendiri, sekarang belakang sendiri guys. Hati-hati perutnya ya. Pemandangannya hijau di Sama cewek cantik ya. Berdua, mohon maaf, kami berdua ini model ya. Ini model orang-orang asal. Romo Van Lith, Franciscus Theodorus Josephus Van Lith, atau seringkali disingkat sebagai Fran Van Lith, lahir 17 Mei 1863, meninggal 9 Januari 1926 pada umur 62 tahun. Ia adalah seorang imam Jesuit asal Oxford, Belanda yang meletakkan dasar kerja Katolik di Jawa, khususnya Jawa Tengah. Ia membaptis orang-orang Jawa pertama di Sendangsono, mendirikan sekolah guru di Muntilan, memperjuangkan status pendidikan orang pribumi dalam masa pendudukan kolonial Belanda. Namanya dikenal karena mampu menyelaraskan ajaran-ajaran agama Katolik Romo dengan tradisi Jawa sehingga bisa diterima oleh masyarakat Jawa. Saat ini di Jawa Tengah dan Jawa Timur, agama Katolik merupakan sebuah agama yang memiliki pengaruh di antara orang Jawa dan Tionghoa ke Indonesia. Van Lith tiba untuk pertama kalinya di Semarang tahun 1896. Kemudian belajar budaya dan alat Jawa. Sebagai pembekalan, ia ditempatkan di Muntilan sejak 1897. Ia menetap di desa Semampir di pinggir Kali Lamat. Pada 14 Desember 1904, Van Lith membaptis 171 orang desa dari daerah Kalibawang di Sendangsono, Kulon Progo. Lokasi pembaptisan ini yang sekarang menjadi tempat ziarah Sendangsono. Pada usia 4 tahun, Van Lith pindah ke kota Eindhoven mengikuti orang tuanya. Ayahnya bekerja sebagai penjaga gerbang kota. Dan pada saat dia berusia 12 tahun, sosok Santo Fransiskus mendorongnya untuk menjadi imam. Belajar dari sejarah Van Lith segera menyadari bahwa lambatnya penerimaan agenda misi baik Protestan maupun Katolik. Misi Katolik secara intensif di Jawa sebenarnya barulah dimulai sejak kedatangan Fran Van Lith di Muntilan, Jawa Tengah pada 1906.
pada 1896. Pada tahun 1896, 2 orang misionaris dari Belanda mendarat di Semarang, Jawa Tengah. Dia adalah Romo Hugenus dan Romo van Lith. Sama-sama diutus untuk menyebarkan ajaran Katolik di tanah Jawa. Kedua misionaris ini punya pandangan yang berbeda dalam misi masing-masing. Sementara menurut van Lith, menghidupi kekatolikan itu lebih penting daripada sekedar memeluk agama Katolik. Dalam misinya, Romo van Lith ingin menyebarkan ajaran Katolik sekaligus menyejahterakan orang Jawa melalui pendidikan. Maka dari itu, untuk memulai misinya, Romo van Lith mendirikan banyak sekolah pendidikan, khususnya di daerah Muntilan, Jawa Tengah. Selain itu, ia mulai mempelajari budaya Jawa dan memisahkan gerakan misi Katolik dari kepentingan politik kolonial Belanda. Namun, dalam keberhasilan karya seorang misionaris, banyaknya pembaptisan tetaplah menjadi tolak ukur. Sementara itu, Romo van Lith tak kunjung menghasilkan baptisan dan dianggap gagal. Karena hal itu, sekolah pendidikannya akan ditutup dan dia akan ditarik ke negara asalnya. Franciscus Georgius Josephus van Lith SC atau sering disingkat sebagai Frans van Lith, lahir 17 Mei 1863 sampai 9 Januari 1926, adalah seorang imam Yesuit. Namanya dikenal karena mampu menyelaraskan ajaran agama Katolik Roma dengan tradisi Jawa sehingga bisa diterima oleh masyarakat Jawa. Saat ini di Jawa Tengah dan Jawa Timur, agama Katolik merupakan sebuah agama yang memiliki pengaruh di antara orang Jawa. Misi Katolik secara intensif di Jawa sebenarnya berulang dari kedatangan Frans van Lith di Muntilan, Jawa Tengah 1896. Belajar dari sejarah, van Lith segera menyadari bahwa lambatnya persamaan agenda misi baik. Pada 14 Desember 1904, van Lith membaptis 171 orang desa dari daerah Kalibawang di Sendasono. Peristiwa ini dipandang sebagai lahirnya gereja di antara orang Jawa, di mana 171 orang menjadi pribumi yang pertama memeluk agama Katolik.
Piye perasaanmu? Senang. Capek. Kowe Capek. lelah capek. Ki Buyur. buyur. Gimana bu gurunya? Nah, gimana bu guru? Senyum cekrek. Kakinya masih mantap. utuh bu guru, masih Utuh, dua. Belum potol. Amazing pokoknya. I love you so much. Thank you semesta. Mbak. Sehat. Mbak Yuan gimana Mbak Yuan? Oh, kinang-kining, oh pipinnya anjeblok, sikile ndi? Bisa aman kok. Halo teman-teman SMP, ya piye kabarnya Mas? Sehat. Teman-teman SMP tuh di sini yang asli ya. Nah, ini Lemboh. lempoh. Iki wah semangat aku salut karo dia, aku sampe nek semaput aku. Bu guru, piye Bu guru? Ora ya. Ya semangat entek. Piye Bu guru? Piye Bu Sat? Enggak komen. Iki No komen karena ini sudah kedua kalinya. Hanya hari ini panasnya cepat. piye Bu Tam? Panas. Sehat-sehat sikile jebuto ae. Butuh. Piye Pak Wahyu calon anak loro ki? Sesuk anak loro dijenengi apa ki Pak? Belum nemu ya, Pak? Iki makaro mlaku ro golek. Nanti gitu kan. Yuwono. Piye Bro? Asik dong bisa sampai di sini. Sampai mana Bro? Apa sih lu? Das, piye Bro? Bocor orang Indo kok kepiye sih? Yo, nggih piye? Kesel. Kowe? Seneng. Seneng sikile sewu to? Sing lara sepulang ndi sing lara? Mlocot ora? Mboten. Ora. Aji. Tegelen nanti iki. Nek kana. Piye Pak Kepala nih? Piye Pak Kepala? Sehat? Sehat. Wah, klan terus iki. Lan terus mergo ngeleh. Nah, ini bruder-brudernya. Ah. Halo. Iya Pak Joko, sehat Pak Joko? Aman, Oh, sentosa. aman, sentosa. Pak Jaduk. Strong kok. Strong. Ah, sing siji iki kokean tongseng. Aman, Bro. Aman. Berarti sedang senot dulu belum